Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, karena hidup yang bernuansa syukur akan menjadi sebab berpadunya antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Azza wa Jal tidak meminta kita untuk membalas kebaikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan kita kecuali yang bermaslahat, bermanfaat. Yang pasti apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah suruh, pasti berakhir baik dan indah. Tidak ada yang berat dalam Islam. Tidak ada yang berat dalam hidup selama kita punya iman, selama kita mengenal Allah, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak banyak bicara, tapi selalu beramal yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Orang istiqamah bukan karena ilmunya, bukan karena nasabnya, bukan karena kehebatan dunianya. Orang istiqamah hingga akhir hayat, yang berujung husnul khatimah, adalah yang setia kepada Allah Azza wa Jalla, setia dengan hati dan amal, setia dengan hati, senantiasa berusaha lebih mengenal Allah, karena dia sadar bahwa hidupnya adalah untuk mengenal Allah dan mencintainya. Kita nggak punya anak ketika lahir, kita nggak mengenal orang tua kita. Pada saat kita lahir, kita diberi oleh Allah fitrah, artinya chip yang membuat kita berpotensi mengenal Allah. Makanya kata ulama, fitrah itu kecenderungan seorang kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Dari sejak kita lahir, dari hari pertama dari umur kita, kita sudah punya potensi untuk mengenal Allah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu al-fitrah, fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Setiap bayi terlahir itu pasti di atas fitrah, punya potensi untuk mengenal dan mencintai Allah. Tetapi nanti pada akhirnya orang tuanya, kedua orang tuanya lah yang merusak chipnya, fitrahnya, dengan dipaksa menganut agama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Pahamilah para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup untuk kembali kepada Allah, kekasih kita. Karena Allah kasih kita
Jangan berikan hati kepada selain Allah. Anak itu Allah yang memberi. Orang yang kita sayangi Allah yang memberi. Kenapa kita lebih sayang mereka? Kurang apa Allah? Salah apa Allah? Sampai kita sering lalai kepada Allah, lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah minta apapun. Allah hanya minta kita ikhlas. Allah hanya minta kita tulus dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selama di dunia, Allah hanya suruh dua. Belajar agama ya, untuk mengenal Allah, mencintai Allah, dan beramal. Dan itu kita bawa. Kita bawa mati. Mengenal Allah dengan hati. Makanya kita harus jaga hati. Karena pintu hati adalah pintu ilmu adalah hati. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan aku tanya. Artinya kalau kita nggak bisa jaga hati kita tidak akan pernah mengenal Allah. Itu bahaya orang yang tidak bisa menjaga hati. Makanya kenapa Allah tanya pendengaran? Karena orang belajar dari pendengaran. Kenapa Allah tanya penglihatan? Karena orang juga menyerap ilmu dari penglihatan. Kalau orang buta tuli, nggak bisa dia menuntut ilmu agama. Bagaimana kalau dia tidak bisa menyerap ilmu agama? Nggak bisa baca, buta, nggak bisa dengar, karena tuli. Bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan juga kita harus jaga hati. Makanya Allah sangat menyukai taubat. Allah sadar kita ini nggak pernah lepas dari dosa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Qayyim, selalu membuka rumahnya 24 jam. Dan kita bisa bertamu ke rumah Allah dengan melalui dua pintunya. Yang pertama, pintu taubat. Di rumah Allah itu penuh dengan rahmat. Gak usah kita merasa kecil dan merasa hina kalau kita banyak dosa. Orang yang mulia itu adalah orang yang banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kalau ingin senantiasa bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala selama di dunia, kita harus banyak bersuci. Suci dari hadas, suci dari najis. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin." Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Itu aja. Jaga. Karena taubat itu pembersih hati. Bersuci, pembersih tubuh kita dari hadas dan dari najis. Orang yang suka bersuci, Allah Maha Suci. Makanya Allah sayang dan dekat kepada hambanya yang senantiasa menjaga kesucian hati dan fisiknya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah rahasiakan ajal? Karena cinta itu identik dengan rahasia. Semakin kita cinta, kita semakin merahasiakan sesuatu yang baik untuk orang yang kita cintai. Allah Azza wa Jalla merahasiakan ajal karena Allah sayang betul dengan kita. Cinta itu identik dengan rahasia. Makanya dalam rumah tangga, suami istri harus pandai merahasiakan aib pasangannya. Karena rumah tangga itu dilandasi oleh rasa cinta dan kasih. Semakin kita mencintai siapapun, semakin kita harus mampu merahasiakan aibnya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yakinilah para jemaah sekalian, bahwa ketika kita sadar dan yakin bahwa ajal itu rahasia, selama kita jaga hati kita dan amal, insyaallah ta'ala
Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin banyak orang mengatakan, saya nggak siap karena tabungannya belum cukup, saya belum soleha, saya belum soleh betul, masih banyak dosa-dosa saya. Tapi bagaimana kalau orang yang seperti itu 1 menit kemudian meninggal, sementara dirinya belum soleh betul? Luruskan persepsi kita seperti itu para jemaah. Perbaiki hati, perbaiki amal. Jangan ada lagi ungkapan, saya nggak siap karena belum cukup tabungan akhirat saya, karena saya masih jauh dari kata soleh dan solehah. Allah itu memasukkan kita ke surga bukan karena amal kita. Allah menyelamatkan kita dari siksa neraka dan adab kubur bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Orang yang paling Allah sayang, hamba yang paling Allah cintai, yang pandai menjaga hati dan amalnya dengan selalu bertauhid kepada Allah dan ikhlas dalam beramal, dan selalu mencontoh Rasulullah SAW. Kenapa kita disuruh mencontoh Rasul? Wudu ikut Rasul, sholat ikut Rasul, berhijab ikut tuntunan Nabi, berumah tangga ikut petunjuk Nabi, bermuamalah ikut meladani beliau alaihi salatu wassalam. Karena apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi akan membuat hati semakin mencintai Allah. Itu jawabannya. Karena semakin kita mencontoh Nabi SAW, maka hati ini akan semakin cinta dan rindu kepada Allah. Kenapa hati ini susah sekali untuk rindu dan cinta kepada Allah? Karena dalam sehari-hari kita lebih sering tidak mencontoh Rasulullah SAW. Makanya kata Syekhul Islam, contoh Nabi itu sangat berpengaruh terhadap hati. Semakin seorang muslim mencontoh Rasulullah SAW dalam hal apapun, sampai hal kecil, maka Allah akan buat hatinya semakin mencintai Allah, semakin ikhlas, dan semakin bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya sahabat, kenapa mereka adalah orang-orang yang hebat secara hati dan jiwa, orang-orang yang sangat mencintai Allah? Karena mereka jaga betul amal mereka dari hal-hal yang tidak ada contohnya di Rasulullah salawatu rabbi wa salamu alaihi. Contoh Aisyah. Aisyah tahu betul bagaimana Rasulullah SAW mengizinkan wanita pergi ke masjid, meskipun beliau tahu bahwa afdalnya wanita sholat di rumah, bukan di masjid. Tapi beliau ingat hadis Nabi alaihissalam, ingat hadis suaminya, ya, apa yang dikatakan oleh suaminya, la tamnu ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang wanita untuk pergi ke masjid, biarkan mereka sholat di masjid. Tapi setelah Rasulullah wafat, penampilan wanita yang pergi ke masjid berbeda jauh dengan wanita yang pergi ke masjid di masa Rasulullah SAW masih hidup. Mereka sudah mulai berdandan. Ke masjid saja penampilannya bertabarruj. Aisyah kaget. Kok jadi begini? Perempuan-perempuan dulu di zaman Nabi nggak begini yang ke masjid. Apa kata Aisyah? Kalau seandainya Rasul tahu yang pergi ke masjid perempuan-perempuan mereka berdandan, pasti Nabi melarang. Lihat keprihatinan ibu kita Aisyah, bunda kita. Karena beliau sadar amal yang tidak sesuai dengan contoh implikasinya ke hati. Dan dia sedih lihat perempuan-perempuan yang pergi ke masjid, tapi nggak menjaga dirinya dari fitnah. Lihat perhatian ibu kita Aisyah.
Tapi mereka bisa melarang apa? Aisyah bisa melarang, hanya menghimbau saja. Aisyah hanya bisa menghimbau. Para jamaah, jaga hati, jaga amal. Ikhlas, selalu jaga tauhid, hindari syirik, jaga ikhlas. Ingatkan selalu diri kita dalam melakukan apapun karena perintah Allah. Saya sebagai istri melayani suami karena perintah Allah, gak lebih dari itu. Sebagai seorang ibu, merawat, membesarkan, melakukan apapun yang terbaik buat anak karena perintah Allah. Jadi kalau kita meninggal dunia secara mendadak, gak usah khawatir. Anak kita yang kita rawat nanti Allah yang menjaga. Dalam surah Kahfi Allah bilang apa? Anak yatim ditinggal wafat orang tuanya. Tapi dalam kisah Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir disuruh membunuh anak yatim ini, atau disuruh membunuh, atau dia diusir, Musa dan Khidir diusir dari sebuah desa, nggak dijamu, diusir. Kemudian apa? Kemudian setelah diusir, dihina, dicampakkan, Nabi Khidir bukannya pergi dengan Musa, tapi malah dia lihat pembatas desa itu roboh. Akhirnya diperbaiki oleh Khidir. Kata Musa, kenapa kamu perbaiki? Kita ini sudah dihina, diusir. Lalu kata Nabi Khidir, kita harus jaga. Ada sesuatu, gak apa-apa, saya perbaiki. Lalu akhirnya Nabi Khidir ketika ditanya oleh Musa, kenapa sih kamu perbaiki? Kita ini udah diusir, udah dihina, nggak dijamu, nggak dilayani, betul-betul diusir. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Kenapa saya bangun pembatas? Saya perbaiki pembatas desa ini, yang mana warganya mengusir kita. Karena di bawah tanah ini ada harta anak yatim. Lalu apa kata Nabi Khidir? Wa kana abuhuma salihah. Orang tuanya orang soleh. Di sini dalil kata ulama, kalau kita soleh, nanti anak kita Allah yang jaga. Bukan dengan kita siapkan kontrakan sekian ratus pintu, bukan dengan kita siapkan tabungan sekian miliar. Itu akan habis. Titipkan anak kita kepada Allah dengan iman kita, dengan kesolehan kita. Allah dengan caranya. Jadi jaga anak kita, kalaupun kita udah meninggal, dengan iman, dengan amal soleh. Gak usah khawatir. Wallahu khayrun hafidha. Allah tuh penjaga terbaik kita, karena kurang mengenal Allah, jadi kurang percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Gak usah khawatir kalaupun anak-anak kita masih kecil. Insya Allah anak kita soleh. Insya Allah. Ya, jadi para jemaah sekalian, yuk manfaatkan umur kita untuk menuntut ilmu agama. Apa tujuannya menuntut ilmu agama? Agar lebih mengenal Allah, mengenal apa yang Allah cintai, mengetahui apa yang Allah benci. Lalu kita praktekkan. Yang Allah cintai kita lakukan, yang Allah benci kita tinggalkan. Itu tujuannya. Ujungnya ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kenapa sahabat sampai Allah ridha, sampai Allah tetapkan sebagai generasi terbaik? Karena hidupnya hanya untuk dua. Belajar, beramal. Belajar, beramal. Belajar, menuntut ilmu agama agar lebih mengenal Allah. Beramal sebagai bukti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umur kita pendek, umur kita panjang, gak peduli. Belum tentu yang panjang masuk surga. Belum tentu yang pendek amalnya dikit, pahalanya dikit. Belum tentu. Allah itu memberi pahala karena hati dan amal yang berkualitas. Kalau orang beramal sedikit tapi ikhlas, besar di mata Allah. Tapi orang beramal besar, nggak main-main, ini bukan perkara kecil, tapi nggak ikhlas, nggak ada nilai pahalanya di mata Allah. Tapi kalau sudah ikhlas, lakukan hal yang besar. Jaga hati dengan ikhlas, kemudian terus beramal sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Nah, apa yang disampaikan ini ada kaitan dengan bab yang kita akan bahas ini. Bab memberi nafkah kepada keluarga. Kalau kita sudah mengenal Allah,
kita juga akan mengenal siapa yang harus kita prioritaskan. Karena yang kita lihat Allahu Jalla wa'ala dengan perintahnya memerintahkan kita menjaga keluarga kita, memprioritaskan keluarga kita. Bukan karena mereka keluarga, tapi karena perintah Allah. Karena di sana ada cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan nafkah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menerangkan tentang kewajiban memberi nafkah. Dan memberi nafkah karena 3 sebab. Kita telusuri dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Memberi nafkah, kewajiban memberi nafkah karena 3 sebab. Siapa yang menetapkan? Allah. Allahu Jalla wa'ala. Bukan manusia, bukan ulama, tapi Allah. Yang pertama, karena ikatan pernikahan. Jadi kalau sudah nikah, ada akad nikah, maka ada kewajiban nafkah. Tidak boleh seorang laki-laki selama berstatus suami berhenti memberi nafkah. Al-alaqah zawjiyah min sababin nafkah, min sababil infaq, min asbabil infaq. Pertama adalah karena ikatan pernikahan. Baik itu secara resmi maupun secara sirri. Tidak ada bedanya. Kalau secara resmi artinya tercatat di KUA. Sama-sama sah. Nggak ada dengan dalil, kan sirri. Nggak bisa. Wajib. Karena dia sah secara agama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena persusuan. Siapapun yang menyusui, memberi ASI kepada anak kita wajib dikasih nafkah. Wajib. Jadi kalau ada seorang wanita, dia bisa memberi ASI karena ASInya berlimpah, sementara istrinya tidak bisa memberi ASI karena tidak keluar, sementara anaknya harus mendapatkan ASI, dia tidak mau anaknya mendapatkan susu formula. Ya, karena kualitas ASI jauh lebih baik. Banyak sekali manfaatnya ketimbang susu formula. Sehebat apapun hasil daripada susu itu. Maka kita wajib beri nafkah. Yang ketiga karena kerabat. Karena hubungan kerabat. Tapi apakah semua kerabat yang harus kita kasih nafkah? Itu pun kembali kepada Allah. Allahu Jalla wa'ala tidak akan pernah membebani kita. Kalau semua orang, keluarga kita harus kita beri nafkah, berat. Makanya Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya SAW memberi 3 syarat. 3 syarat kita kalau hubungan suami istri jelas. Nggak ada yang ragu, nggak ada yang memungkiri akan tidak wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak. Demikian pula penyusuan, melalui penyusuan mungkin banyak yang baru tahu, tetapi logis, bisa dimaklumi, bisa dipahami, bisa diterima. Tapi kerabat, batasannya apa? Mari kita jelaskan para jemaah, supaya tidak ada lagi tanya jawab, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, tidak ada lagi kebingungan-bingungan. Yang pertama, kerabat yang wajib kita beri nafkah. Ya. Yang pertama adalah dia yang memberi nafkah itu harus mampu secara materi. Kalau dia tidak mampu, dia tidak wajib. Dalilnya adalah surah Talaq ayat 7. Allah berfirman, "Wal yunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha." Hendaknya yang diberi kelapangan rezeki memberi nafkah. Tetapi yang tidak atau yang memiliki keterbatasan ekonomi, silahkan dia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah tidak membebani ya hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Syarat yang kedua, untuk memberi nafkah kepada kerabat atau keluarga, yang diberi nafkah itu memang betul-betul miskin, betul-betul fakir, dan layak, bukan malas, malah manfaatkan kebaikan kita. Betul-betul dia layak, miskin, dan layak dibantu. Ya.
layak dibantu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, kerabat yang wajib kita bantu notabene adalah ahli waris. Jadi kalau saudaranya nenek, dia bukan ahli waris kita, itu bukan kewajiban kita. Jadi kita memberi sunnah. Kalau kita nggak bantu, nggak dosa. Yang wajib kita bantu itu ahli waris. Kerabat notabene ahli waris. Siapa misalnya? Kakak kita, adik kita, saudara, sekandung, seayah. Sekarang paman. Paman ahli waris bukan? Bukan. Kalau nggak bantu nggak dosa. Karena dia bukan ahli waris. Ya. Dia bukan ahli waris. Karena yang namanya ahli waris itu, kalau kita pelajari ilmu waris, ada 3. Yang paling kuat, usul. Yang paling kuat adalah furu, anak. Ini yang paling kuat. Makanya kalau ada orang meninggalkan anak laki-laki, habis. Ahli waris lain nggak dapat. Semuanya diambil dan diterima oleh anak laki-laki. Karena dia adalah ashabul furud dan asabah. Dia yang menerima ya semua peninggalan orang tuanya. Yang paling kuat ahli waris itu anak, terutama anak laki-laki. Yang kedua usul, orang tua. Ya, orang tua. Bapak, ibu, lalu kalau sudah ibu selesai ke atas. Orang tua dari bapak. Kalau orang tua dari ibu gak dapat. Karena yang namanya harta waris itu bisa diperoleh melalui hubungan ayah, laki-laki. Dihubungkan oleh sebab laki-laki. Ayah, kakek. Ya. Kemudian ke atasnya lagi. Kalau tidak ada, semua nggak punya anak, dia nggak punya orang tua, ke atas sudah pada meninggal, ke samping, saudara. Lah paman gimana? Belok dia, ayah ke kanan. Berarti dia bukan ahli waris. Jadi kalau ada tante kita susah, wajib nggak? Tidak. Sunnah. Yang wajib itu ahli waris. Yang wajib itu ahli waris. Kalau kita punya anak, punya cucu susah, wajib bantu. Sementara kita adalah orang yang berkecukupan. Atau kalau kita punya kelebihan rezeki, kita punya orang tua susah, wajib. Kalau tidak, dosa kita. Kemudian kalau kita punya kelebihan rezeki, diberi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian saudara kita, kandung, seayah, seibu, susah, nggak kita bantu, dosa. Jadi yang wajib kita bantu, wajib kita nafkahi, kerabat yang berstatus ahli waris. Dalilnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat surah Al-Baqarah 233. Kata Allah, wa 'alal warithi mithlu dzalik. Ya, atas pewaris seperti itu kata Allah. Lalu kata ulama, kalau sudah terpenuhi 3 syarat itu, yang pertama yang akan memberi nafkah itu punya kemampuan ekonomi. Yang dibantu, yang mendapatkan nafkah betul-betul orang susah, orang miskin, hidupnya sangat menderita. Kemudian dia berstatus kerabat sekaligus ahli waris. Sekaligus ahli waris. Kemudian apa yang kita bantu? Yang kita bantu yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Misalnya, kalau untuk makan cukup, tapi dia tidak mampu menyekolahkan anaknya. Betul-betul tidak mampu. Hanya untuk makan aja. Maka kita sebagai keluarga, ahli warisnya, bantu sekolah anaknya. Nah itu. Jadi, alaina an nunfiqa ala qaribina ma yahtaju ilaih. Beri apa yang dia butuh. Beri apa yang dia butuh. Kalau dia nggak punya beras, kita wajib tiap bulan ngirim beras. Jadi kita harus cek, cari tahu apa yang dibutuhkan. Apa yang dia butuhkan, itulah pentingnya kita silaturahim. Jadi kita tahu. Ya, dan ini penting para jemaah sekalian. Ilmu itu penting. Kenapa? Karena dengan ilmu agama, dengan pemahaman yang baik terhadap agama,
akhirnya kita akan apa? Nabda bima bada Allah bih. Kita akan mulai dari apa yang Allah mulai. Karena banyak orang memulai sesuatu yang tidak Allah perintahkan, tidak dari titik yang Allah perintahkan. Apa contohnya? Kerabatnya mengalami kesengsaraan, mengalami kesulitan yang luar biasa, sementara dia umroh. Dia santunan anak yatim, dia sedekah kepada orang ini, orang itu. Wallahi ikhwan, kalau kita tidak yang santun anak yatim, tidak ditanya oleh Allah. Kalau kita tidak bantu orang susah, tetangga, tidak ditanya. Tapi kalau kita tidak bantu keluarga dan kerabat dan dia adalah ahli waris, ditanya oleh Allah. Makanya dengarkan kata Nabi alaihissalam. Dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi alaihissalam, 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah. 1 dinar yang kau infakkan untuk membebaskan budak. 1 dinar yang kau infakkan untuk orang miskin. 1 dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, yang lebih besar pahalanya yang kau infakkan untuk keluargamu. Bayangkan. Jadi agama itu bukan apa yang kita mau, apa yang kita pandang baik. Agama itu apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Coba kata Nabi, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, misalnya perang. Saya menyumbang Gaza misalnya. Saudara saya Palestina, saya sumbang 10 juta. Baik. 10 juta kita infakkan untuk orang miskin. 10 juta kita infakkan untuk keluarga kita yang susah. Yang lebih besar pahalanya di sisi Allah, kata Nabi, yang engkau infakkan untuk keluargamu. Dengarkan hadis Nabi yang lain. Dari Ummu Salamah, di mana dia bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim wa lastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innamahum bani." Qala na'am laki ajrun ma anfaqti alaihim. Ya Rasulullah, apakah saya mendapatkan pahala kalau saya tetap membantu memberi nafkah kepada keluarga suami saya, Bani Salamah, Bani Abi Salamah? Kalau saya bantu, ya, artinya gini, kan dia ditinggal wafat suaminya. Pada saat meninggal suaminya, sebelum dilamar Rasul, dia tanya, Rasulullah, saya dapat pahala nggak kalau saya kerja nih, saya usaha, hasilnya saya kasih ke anak? Kan kalau secara sosial ya wajar dong ibu cari duit pengganti suami. Tapi saya mau nanya ya Rasulullah, saya dapat pahala nggak nih kalau saya nyari duit buat anak saya? Saya janda. Kata Nabi alaihissalam, insya Allah kamu cari uang untuk anak kamu. Jangan kamu pikir itu kewajiban sosial saja. Kata Nabi, itu akan membuatmu mendapatkan pahala besar. Jadi kamu cari duit buat anak-anak kamu, sementara dia udah gak punya bapak, kamu udah gak punya suami. Gak usah khawatir. Setiap rupiah, setiap dinar yang kamu kasih, sekecil apapun, 1 perak yang kamu kasih ke anakmu, kalau kamu niatkan karena Allah, kamu dapat pahala. Bayangkan kita ngasih uang, biayain sekolah anak, beri dia jajan, dapat pahala. Bayangkan, ngasih uang jajan dapat pahala, dapat. Bukannya kewajiban sosial, dapat pahala. Niatkan karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Kemudian kata Nabi alaihissalam, idza anfaqa rajul ahli, kalau ada laki-laki memberi uang, memberi nafkah, memberi uang belanja kepada istrinya, lalu dia niatkan karena Allah, yahtasibuha, nah ini penting niat. Yahtasibuha fahiya lahu sadaqah, maka uang belanja yang dia kasih kepada istrinya dan niatnya adalah karena Allah, karena perintah Allah, maka itu adalah sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi alaihissalam, ya,
Kata dan hadis Abu Hurairah, hati-hati. Jangan pernah kita ngutamain orang lain. Nggak jelas arahnya. Berbagi tapi sesuai dengan kehendak kita. Jangan. Kita ini hidup untuk mencari ridha Allah. Jadi apa yang kita lakukan harus apa yang Allah cintai, bukan apa yang kita inginkan. Ngasih orang tuh, maksudnya bantu orang sana sini, sementara keluarga nggak diperhatikan, nggak bener. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min qaumin ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Fayaqulu ahaduhum Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap hari, setiap pagi, kata Nabi SAW, seorang hamba itu selalu diapit oleh dua malaikat turun kepada hamba tersebut. Lalu dia melihat, oh ini orang nih, dia bantu, dia nggak pernah tuh lalai, anaknya tetap dipenuhi kebutuhannya, orang tuanya dia sisihkan buat orang tuanya, ada keluarganya, kakaknya, adiknya yang susah, oh adik saya susah ini, kakaknya susah, dia bantu, dia nggak mau anak-anaknya susah, keluarga kakaknya, keluarga adik harus dijaga, perhatikan itu, semampu dia, dan dia berikan karena Allah, walaupun cuma 10.000. Walaupun hanya 10.000, dia tetap kasih. Karena Allah. Dia nggak mau keponakannya itu sampai kelaparan. Apa kata Nabi alaihissalam? Dua malaikat ini selalu berkata, ya Allah, orang yang susah ini tapi tetap mau bantu, kasih dia ganti ya Allah. Allahumma ati munfiqan khalafa, beri dia ganti yang lebih baik, berkahi rezekinya ya Allah. Itu hanya memberi sedikit para jemaah. Bagaimana kalau kita kasih penuhi semua kebutuhannya? Tetapi kalau kita pelit atau memberi tapi sesuai dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan perintah Allah, ke sana umroh, haji, sementara keluarganya kelaparan. Apa kata malaikat? Ya Allah, hancurkan hartanya ya Allah. Ya Allah, hancurkan keberkahannya, keberkahan hartanya, buat dia miskin ya Allah. Itu bahayanya kalau orang itu berbuat baik tetapi versi dia bukan sesuai dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bahayanya orang bodoh. Dan kita sering mendengar para jamaah sekalian, hadis Nabi SAW yang berbunyi, al-yadul ulya khairu minal yadi sufla wabda biman ta'ul wa khairu sadaqati makana an dhahri ghina wa may yasta'fif yu'ifuhu Allah wa may yastaghni yughnihu Allah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini hadis sebetulnya tertuju kepada orang yang harus memberi nafkah kepada keluarga. Bukan ngasih pengemis, bukan ngasih janda-janda miskin. Boleh, tapi wajib dulu utamakan. Karena membantu janda miskin, membantu yatim sunnah atau fardu kifayah. Berlaku kewajibannya atas sebagian kaum muslimin. Tetapi membantu keluarga, memberi nafkah itu fardu ain. Fardu ain. Kewajibannya berlaku bagi individu, bukan atas sebagian kaum muslimin. Jadi ayat hadis ini berlaku bagi kita. Kalau kita punya keluarga susah, itu berlaku tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul, mulai dari keluargamu, kata Nabi alaihissalam. Ngapain ngurusin orang? Ibda biman ta'ul, mulai dari keluargamu. Jauh lebih besar, kata Nabi alaihissalam kepada istri Ibnu Mas'ud, karena saat itu dia ingin dalam riwayat mengatakan dia ingin menyalurkan zakat. Riwayat yang mengatakan saya ingin bersedekah. Kata suaminya Ibnu Mas'ud, karena dia miskin, dia suami yang miskin, nggak punya apa-apa. Lalu kata Ibnu Mas'ud, kenapa kamu bersedekah untuk orang atau kamu berzakat untuk orang? Lalu kata Ibnu Mas'ud, kata istri, lah gimana kok saya bersedekah untuk kamu? Masa saya bersedekah sama suami sendiri? Kata Ibnu Mas'ud, memang kenapa? Itu jauh lebih baik. Enggak, saya nggak terima omongan kamu. Saya harus tanya Rasulullah SAW. Nah ini pentingnya para jemaah sering bertanya.
Jangan berpendapat. Kalau kita merasa bodoh, banyak bertanya. Jangan sok tahu, apalagi perempuan. Lihat, mengapa Allah muliakan wanita-wanita di zaman Rasulullah? Karena mereka sering bertanya. Dia nggak terima pendapat suaminya, tapi dia bertanya. Baik, saya akan tanya dulu Rasul. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, saya mau sedekah, saya mau zakat. Memang suami saya orang susah, tapi saya ada rezeki ini, saya mau sedekahkan. Kata suami saya, sedekah kenapa buat orang, buat saya aja. Gitu. Kata Nabi alaihissalam, suamimu benar. Kalau kamu sedekah untuk suamimu, kamu dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala kerabat, pahala silaturahim. Tapi kalau kamu ngasih ke orang, kamu dapat 1 pahala doang, pahala sedekah. Jadi di sini Nabi mengajarkan istri Mas'ud bahwa kita dalam berbagi utamakan keluarga. Dahulukan keluarga. Nanti ada masalah. Gimana Ustadz kalau seandainya keluarga yang kita bantu tidak pandai tidak menghargai kita, tidak tahu balas budi, bahkan cenderung memanfaatkan kebaikan kita. Gimana itu? Kita jawab, beri mereka nafkah bukan karena mereka tahu balas budi atau tidak. Walaupun mereka cenderung melakukan keburukan kepada kita, tidak tahu diri, tidak tahu balas budi, tidak punya adab, tetap kita memberi nafkah kepada mereka. Walaupun mereka bukan keluarga yang baik, kita bantu tapi semakin menghina kita. Jangan berhenti membantu, terus. Karena kita membantu mereka karena perintah Allah, bukan karena kebaikan mereka. Itu kekuatan dalam hati. Kaum wanita jauh lebih kuat dalam berbuat baik kalau landasannya ikhlas karena perintah Allah. Ingat, kelemahan wanita itu di hati. Kalau bukan karena ikhlas, gak kuat dia untuk istiqomah. Kalau laki-laki wajib ikhlas, tapi perempuan jauh lebih wajib ikhlas karena jiwanya lemah. Jiwanya lemah. Dengan ikhlas, suatu saat nanti ternyata tidak dibalas kebaikannya, dia terima. Malah dihina, dia terima. Dizalimi, dia maafkan. Luar biasa ikhlas itu. Enggak kecewa ketika tidak dihargai, tidak dibalas, malah disakiti. Kalaupun disakiti, dimaafkan. Itu hebatnya ikhlas. Kalau perempuan tidak punya ikhlas, sudah, nggak berkah. Sia-sia hidupnya. Yang membuat wanita itu menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, berujung husnul khotimah, ikhlas. Inner beauty akan muncul dari dalam dirinya. Kekuatan, kebaikan, kemampuan, meningkatnya amal soleh karena ikhlas. Ikhlas hari ini akan mengantarkan wanita bisa berbuat baik besok. Ikhlas hari ini, ikhlas besok akan membuat dia terus berbuat baik. Karena kata ulama, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Allah membalas kebaikan ikhlas dengan menuntunnya kepada kebaikan berikutnya. Jadi orang itu istiqomah karena ikhlas. Ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kalau ada keluarga cenderung memanfaatkan? Cenderung memanfaatkan kebaikan. Kita lihat. Kalau memang kewajiban tetap berlaku, tapi kita lihat, kalau memang kita kasih dia pelajaran, kita nasihati, kita stop dulu bantuan kita, nafkah kita, lalu kita maksudnya bukan karena tidak ingin dihargai, atau karena ingin dihargai, atau karena merasa tidak dibalas kebaikan kita, tapi kita lihat kecenderungannya manfaatkan kebaikan. Malah dia nggak kerja, malas-malesan, kok kakak saya kaya kok, adik saya kaya, semuanya dipenuhi, saya nggak perlu repot-repot cari duit.
Anak saya semua dibiayai sama adik saya. Jadi cenderung manfaatkan. Maka kita bisa stop. Bukan ya, kita stop bantuan kita stop nafkah yang kita kasih ke mereka, bukan karena apapun, tapi karena ingin memberi pelajaran agar sikapnya yang seperti itu dirubah. Tapi itu tidak boleh berlangsung lama, ya. Dan diberi info, diberitahu kepada dia, kalau begini terus saya stop ya. Tolong jangan mengandalkan saya. Saya tetap bantu, tapi kamu tetap mencari. Terus paling tidak punya adab. Adab. Ya. Adab itu penting. Orang susah, udah nggak punya duit, nggak punya adab, muskilah, masalah itu. Orang mulia itu karena adab. Adab, sopan santun, budi pekerti, etika itu. Kita nggak boleh miskin etika. Kita nggak boleh miskin adab. Kalau miskin kaya itu takdir. Tapi kalau etika bukan takdir. Ya takdir begini, kalau saya ngelunjak, kalau saya kurang ajar, nggak bisa. Orang boleh tidak punya uang, orang boleh nggak punya harta, orang boleh susah, tapi nggak boleh nggak punya etika dan adab. Karena Islam itu adab. Islam wajib atas orang kaya, atas orang miskin. Kata Nabi alaihissalam, Inna babu'ithul yutami masalih akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Kalau kita orang Islam, mau susah, mau enak hidup kita, mau kaya, mau miskin, harus punya. Nggak bisa pilihan. Itu bukan pilihan, kewajiban. Wajib setiap muslim punya adab, punya etika. Subhanallah, justru dengan kita punya adab, dengan kita punya etika, kalaupun kita susah, itu akan menarik simpatik. Adab itu membuka rezeki para jemaah. Adab itu memudahkan rezeki. Luar biasa, banyak orang-orang yang baik, beradab, orang itu iba. Orang baik, Masya Allah, walaupun dia hidup susah, pas-pasan, anaknya banyak, tapi baik ibu itu. Banyak orang yang tergerak hatinya. Makanya para jemaah, tolong ingatkan diri kita, orang sekitar kita. Kalau kita hidup susah, nggak punya uang, nggak punya apapun, nggak apa-apa, itu sudah takdir. Allah punya rahasia, punya hikmah. Tapi jangan sampai tidak punya adab. Jangan sampai tidak punya etika. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi mengingatkan kita. Para jamaah sekalian, tolong ingatkan diri kita bahwa kita berbuat baik untuk meraih ridha Allah. Itu motivasinya. Bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, bukan untuk dicintai oleh manusia. Prinsip itu kita belajar dari hadis qudsi, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, yaitu yang aku wajibkan. Jadi kenapa misalnya kita punya uang 1 juta, tetangga kita susah, ada beberapa anak yatim di lingkungan kita, tapi keluarga kita juga susah. Ya Allah, serba salah, saya bingung. Kalau saya kasih tetangga yang susah, dia janda, hidupnya susah, ada anak yatim, baru kemarin meninggal ayahnya, ya Allah susah juga, tapi bukan keluarga, tapi keluarga juga ada. Ya Allah, karenamu ya Allah, karena engkau lebih mencintai, membantu keluarga, aku utamakan keluarga. Lihat, begitu para jemaah. Kenapa utamai keluarga? Pada anak yatim itu padahal, ya Allah, sampai sekolah jalan kaki berkilo-kilo, nggak punya sepeda. Kita lihat nangis, ya Allah, dia kehilangan ayahnya, masih kecil.
Mungkin baru kelas 1 SD misalnya. Sedih kita, tapi uang ini kita mau ngasih, tapi keluarga kita masih susah. Salah nggak kita kalau nggak kasih anak yatim? Nggak. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai, yaitu dengan aku wajibkan, dengan sesuatu yang aku wajibkan. Allah wajibkan kita bantu keluarga dulu. Kalau ada lebih, baru orang lain. Apakah itu yatim, apakah itu orang miskin, siapapun. Jadi para jamaah, berbuat baiklah untuk meraih cinta dan ridha Allah dengan memprioritaskan apa yang Allah wajibkan, apa yang menjadi kewajiban kita, yang Allah wajibkan atas kita. Adapun yang tidak Allah wajibkan, kalau kita mampu, ada lebih, baru kita laksanakan. Kalau tidak, itu bukan kewajiban kita, dan Allah tidak akan tanya itu. Tetapi, nah ini penting, setan tidak tinggal diam. Dia buat diri kita bodoh, pengen jadi orang baik, tapi dengan kebodohan. Nah ini bahaya ini. Bahayanya orang baik tapi bodoh. Di situ setan masuk. Yaraqibul insan fi tatawwu yuqalli rabat fi wajib. Jadi dia berbuat baik versi dia. Contoh, dia bantu orang. Dia lihat pemulung, sini dek. Kasih beras, uang. Ada orang miskin, dia sampai selalu bikin konten, nyantuin anak yatim. Wah, seolah-olah dia baik. Ternyata keluarganya, keluarga di kampung, tidak pernah dia kirimin uang. Padahal itu ahli warisnya dia. Kakaknya, keponakannya, kadang makan sehari sekali, kadang nggak makan. Dia tinggalkan kewajiban. Orang yang berbuat baik seperti itu, dia masuk dalam perangkap syaitan. Contoh lain, dia suka berbagi sama teman baik banget. Baik, selalu bayarin kalau makan, selalu neraktir. Ya, baik. Ada teman-teman, makan yuk. Mana ke rumah makan mana yang enak? Di situ ada rumah makan Arab. Ayo, biar saya yang bayarin. Tapi dia punya utang nggak bayar. Alaihi dain, dia punya utang nggak bayar dia. Padahal orang berutang wajib. Tapi kalau orang makan bersama nggak bayarin, dia nggak berdosa. Alaihi dain wa yadhhabu yatasaddaq al masakin wa rubba yadhhabil umrah wal hajj. Dia punya utang tapi umrah. La haula wala quwwata illa billah. Wallahi kalau kita tidak umrah, Allah tidak tanya kita. Tapi kalau dia punya utang, ditanya oleh Allah. Bahkan ruhnya akan digantung oleh Allah. Dia tidak ke langit. Tapi kalau umroh baik. Bahkan haji plus sekalipun. Dia bodoh dia. Padahal uang yang dikeluarkan untuk haji tidak sedikit. Bahkan dia berangkat haji furoda, 350 juta, 500 juta dia bayar. Tapi dia punya utang. Dia tidak mengerti dia bahwa berbuat baik itu beribadah dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Apakah kalau dia tidak haji dengan haji furoda yang mahal itu ditanya oleh Allah? Tidak. Tapi dia ditanya oleh Allah. Dia punya hutang tapi dia tidak bayar. Inilah contoh, dan banyak lagi contoh. Banyak orang yang berbuat baik tetapi dengan kebodohan. Orang yang seperti itu, ya, bantu orang, nyantun yatim, tapi keluarganya tidak diutamakan, keluarganya kelaparan. Dia punya utang, tapi dia malah makan-makan, ini hidupnya luar biasa, tapi utangnya tidak dibayar-bayar. Bahkan bisa umroh. Apa kata ulama? Safahum fil aql, wadhal fil syara'. Berarti dia di akalnya ada sesuatu, sakit otaknya, nggak waras dia.
Safa bil akal, kalau dia utamain orang lain, bantu sana, bantu sini, dia umroh, dia haji, dia infak. Saya sejumbang, dia datang ke Dubes Palestina. Saya salurkan, saya kasih 1 miliar. Sementara keluarganya gak dibantu. Keluarganya susah. Makan beras, makan nasi cuma pakai terasi sama garam. Tapi dia bantu 1 miliar ke Palestina. Ini orang safa bil akal. Otaknya gak beres. Wa dhalal fi syara', berarti dia semakin jauh dari Allah. Sesat dia. Langkahnya itu salah langkah dia. Apa yang dilakukan? Dia nyumbang 1 miliar untuk Gaza, dia nyumbang, dia umroh, dia haji. Justru bukan tambah dekat kepada Allah, malah tambah jauh. Malah semakin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, saya ulangi. Orang berbuat baik adalah untuk mendapat dan meraih ridho Allah. Jadi dahulukan apa yang Allah perintahkan dulu. Bukan apa yang kita inginkan. Dahulukan apa yang Allah perintahkan. Di sini Allah perintahkan yang wajib keluarga terlebih dahulu. Ya, tetapi kalau sudah melaksanakan yang wajib, tolong perhatikan cara berinfak dengan cara yang wajar. Tidak lebih, tidak kurang. Allah ingatkan itu cara membantu orang, cara berinfak dalam surah Al-Furqan ayat 67. Allah katakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang berinfak itu setelah memberi nafkah kepada keluarga, dia ingin berbagi misalnya. Berinfak. Ingat, metode berinfak, metode yang normal, yang wajar. Tidak berlebih sampai melalaikan yang wajib dan tidak kurang. Yaitu dia ada lebih tapi nggak mau bantu sama sekali. Para jemaah sekalian, mungkin kewajiban nafkah kita ada yang kurang, maka ditutup dengan sedekah. Ya, jadi dalam berinfak pun harus memperhatikan batas wajar, ya, memperhatikan batas wajar. Kemudian ada tambahan keterangan dari para ulama, bukan hanya keluarga, bukan hanya manusia. Hadis Nabi bersabda yang berbunyi, "Kafa bil mar'i itsman ayyahbisa amman yamliku qutahum." Cukup orang itu berdosa, dianggap berdosa, yang mana kewajiban dia memberi nafkah dan memberi makan, tapi dia tidak lakukan. Yaitu ketika kita memelihara binatang. Kita melihara kucing misalnya. Kita kurung, nggak dikasih makan. Oh, kena dia. Kita melihara ikan. Kita senang punya kolam ada ikannya. Tapi nggak pernah kita perhatikan. Cuma senang belinya, senang naruhnya di kolam. Tapi nggak pernah kita kasih makan. Sampai dia makan rumput-rumput atau lumut-lumut di kolam. Nggak pernah kita ngasih makan. Kena dia nanti. Ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Hati-hati. Kita senang melihara burung, tapi nggak pernah dirawat. Dikasih makan, dikasih air, sampai burung itu kurus, mati. Kena dia. Lihat, jangankan keluarga, binatang peliharaan, nggak diurus, nggak dikasih makan, kena. Hati-hati para jamaah. Kafa bil mar'i itsman ayyahbisa amman yamliku qutahu. Ya. Banyak orang senangnya beli tapi nggak senang merawat. Nggak senang merawat, apalagi itu makhluk hidup gitu loh. Saya pernah ada di sebuah rumah di daerah Cinere itu, mewah sekali. Sampai dia saking duitnya banyak sekali sampai dia beli satu rumah hanya untuk bikin kolam renang. Lalu di belakangnya itu bikin kolam besar, seukuran kolam renang, hanya untuk kolam ikan. Tapi dia bikin air mancur, jadi suasananya itu alami sekali, tapi gak pernah dikuras. Sampai ikannya, ikan koi yang puluhan juta, itu berapa ekor sakit. Lalu datangkan ahlinya, ahli ikan nih, kata dia, Pak ini mahal-mahal Pak, ini ya. Koi ini mahal, bisa harganya 20 juta. Itu berapa ekor? Dia kena virus dia. Sakit dia. Ditanya, ini dikuras nggak? Nggak pernah. Sejak bikin sampai sekian tahun. Jadi dikuras pakai alat filter. Dibilang, ini nggak bener.
Sebagus-bagusnya mesin filter, tetap harus dikuras, Pak, diganti airnya. Ya, jadi sejauh itu gitu. Jadi kalau kita ingin punya binatang peliharaan, harus dirawat, diperhatikan. Kalau nggak telaten untuk merawat, jangan punya binatang peliharaan. Karena ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makanan dia? Perhatikan, apa makanan dia? Apa yang terbaik? Begitu para jemaah sekalian. Jangan hanya senang memiliki, menerima. Ada orang ngasih misalnya apa kucing yang bagus-bagus itu, yang kalau asal makan bulunya rontok misalnya. Kita sanggup nggak nerima kasih makan yang bagus-bagus, yang mahal itu? Nggak sanggup, nggak, saya nggak bisa. Takut dosa saya. Kalau itu binatang, bagaimana keluarga, bagaimana kerabat? Ya, jadi kita kembali kepada pembahasan awal bahwa untuk memberi nafkah, perhatikan 3 syarat tadi. Kita mampu secara ekonomi, yang dibantu kerabat kita memang layak, memang susah, betul-betul miskin, memprihatinkan hidupnya. Yang ketiga, dia ahli waris. Jadi kalau bukan ahli waris, kalau tidak ada lebih, tidak apa-apa kita tidak bantu. Kita hanya berdoa, atau kita coba cari muhsinin atau orang lain yang bisa membantu, atau keluarga yang lain. Baik, bagaimana kalau kita mampu tapi tidak seluruhnya? Nah ini, wa in kana qadir ala ba'di syai' duna ba'd. Jadi kita hanya bisa bantu. Misalnya ada keluarga kita yang susah, ternyata terlilit hutang karena ingin makan aja, akhirnya dia karena kebodohannya dia terjerat pinjol misalnya. Tapi hanya untuk makan, untuk biaya sekolah anaknya, gitu ya. Dia pinjem karena dia bagaimana mau pinjem, nggak ada yang ngasih. Dia pinjol, dia terjerat dia. Ternyata hutangnya kena sama bunganya 20 juta. Waduh, ya Allah. Ternyata tuh kakak kita misalnya, untuk biaya anaknya sekolah, daftar ulang atau masuk sekolah kan nggak murah. Akhirnya kita baru tahu, ternyata hutangnya 20 juta. Kita hanya punya misalnya 5 atau 10 juta. Lalu 10 jutanya gimana? Nah, 10 jutanya wajib atas ahli waris yang lain. Gitu. Misalnya, keluarga kita yang lain, misalnya saudara kita atau adik, misalnya dia belum gajian. Kita paksa, kamu harus bantu. Kak, nggak punya uang. Kita talangi dulu. Jadi harus saling bahu-membahu. Tidak boleh saling tidak peduli. Tidak boleh saling cuek. Kita harus ambil alih itu. Kalau ada keluarga kita yang belum bisa bantu, kita talangi dulu. Tapi kamu utang ya, kamu bayar ya. Karena harus dibayarin dulu nih kakak kita nih. Dia utang, kasihan dia. Nanti kamu harus bayar ya. Jangan, ya udahlah kakak aja yang bantu. Gak bisa, kena itu nanti dia. Kalau hanya kita yang bantu, sementara kita punya uang 10 juta misalnya. Dan kita bisa nambah, cari tambah 10 juta dengan minjem. Makanya kewajibannya adik kita yang bayar gitu loh. Nah, itulah pentingnya fikih dalam bersedekah. Ya, wajib al-qaribil warith ayyukmila ma naqas. Jadi kalau ada keluarga kita yang terjerat ya, hutang misalnya, dan kita mampu tapi membantunya hanya sebagian, maka ahli waris yang lain wajib untuk menutup kekurangannya. Wajib. Dalilnya Al-Baqarah 233. Wa 'alal warits mithlu dzalik. Seluruh ahli waris wajib bahu-membahu. Wajib menanggung hutang ya, bukan karena keteledoran, tapi karena memang kebutuhan. Beda ya, hutang karena ada hutang pinjol karena gaya hidup, nggak bisa kita bantu, urusan dia. Jadi kita bedakan. Ya. Ternyata dia hutang beli mobil, nggak sanggup bayar, diambil sama debt kolektor misalnya. Ya aduh kak, tolong, daripada mobil saya hilang, aduh gimana. Atau dia punya rumah disita oleh bank, mau disita dikasih waktu 1 bulan, tolong gimana ini, tolonglah pinjam. Lah Anda punya rumah hutang gimana? Tolong. Tapi kalau kita lihat, kita belajar, memang dia udah taubat.
Kalau dia tobat, kita bantu. Daripada hilang rumah, hilang uang, kan kasihan. Tapi kalau dia nggak tobat, nah syaratnya taubat. Ya, syaratnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para jemaah sekalian, pembahasan kita tentang kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Mudah-mudahan fikih infak memberi nafkah kepada keluarga bisa kita pahami, ya. Adapun selebihnya kalau ada yang memang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Ustaz dan keluarga serta jamaah yang hadir. Salam damai rahmat berkah dan hidayah. Amin. Pak Ustaz, mengenai ahli waris dan kalau mengenai saudara kandung suami bagaimana Pak Ustaz? Apakah mengenai kita juga sebagai istri momennya ada sanggupan suami juga kita sharing ataukah apa pihak suami aja yang berkewajiban untuk itu? Istri tidak wajib membantu saudara suami. Tetapi kalau ingin membantu, ya, kalau tidak bantu tidak dosa. Misalnya suami tidak punya uang sama sekali dan istri punya uang, lalu dia dukung, kasihan kakak kamu tuh kasihan nggak punya duit, gitu loh. Anak-anaknya banyak, ya saya nggak punya duit, gimana? Saya ada nih rezeki, alhamdulillah dapat waris, ya. Alhamdulillah saya dapat rezeki misalnya, apapun dari manapun sumber itu, saya ingin bantu, gimana? Nah, bicara sama suami. Karena dalam membantu pun kita harus jaga kemuliaan suami. Kita harus jaga kewibawaan suami. Jadi nggak apa-apa ngomong, ya, supaya semakin kuat rasa cinta. Jadi kita tidak hanya bicara, tidak hanya teori, tapi kita juga ingin mengajarkan suami bahwa keluarga kita, keluarga dia juga, keluarga dia, keluarga kita, gitu. Jadi tidak hanya sebatas teori, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Nah, seorang istri jangan menghalangi misalnya suami ingin berbakti sama ibunya. Jangan pernah dihalangi, karena surga suami itu kan ibunya dia. Tapi ini masalah kadang-kadang karena faktor kebodohan, karena faktor hawa nafsu, kebodohan, macam-macam. Akhirnya malah dia menganggap ibunya itu mertua pesaing. Salah. Kenapa jarang akur mertua sama mantu? Karena mertua itu menganggap anaknya diambil sama perempuan itu. Makanya dia nggak ini. Awalnya ridho, merestui, lama-lama kok perhatian anak saya jadi kurang, malah lebih ke istrinya. Jadi wajar kalau dia itu banyak nggak senang gitu. Nah, istri itu harus sabar. Harus sabar. Beri dia jalan, suami, untuk berbakti kepada ibunya. Nah, sementara istri mencari surga melalui suaminya, gitu. Nah, apalagi ada keluarga suami yang kesulitan ekonomi, ya kita dukung. Itulah nikmatnya istri soleha. Selalu dukung apa yang terbaik buat suami. Ya, bahkan suami pun merasa bangga gitu punya istri seperti itu, gitu. Dia pengen bantu tapi nggak punya uang, tapi istri bilang, udah mas saya yang bantu, saya ada rezeki, gitu loh. Walaupun maaf ya, sebenarnya saya nggak wajib membantu, tapi karena saya juga harus dukung suami saya menjalankan ibadah untuk semakin dekat kepada Allah, saya ingin bantu kakak kamu, saudara kamu, gitu. Jadi luar biasa itu, sangat luar biasa. Insya Allah pahalanya besar sekali. Begitu Bu ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Atau silakan, mau langsung tulisan boleh. Kalau tidak ada saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan kewajiban yang memberi nafkah itu suami. Sementara misalnya suami dari sendiri kerjaan, terus istrinya yang sementara suami apa? Udah resign itu. Oh, udah nggak kerja.
Masih punya penghasilan nggak suami? Walaupun dari sen, misalnya punya kontrakan 100 pintu misalnya. Hah? Nggak ada sama sekali. Jadi artinya nggak punya masukan ya. Oke, terus istrinya kenapa? Terus istrinya misalnya bekerja, apakah boleh ngasih sedekah atau Kalau siapa? suami? Oh, buat jajan dia. Ya, Kalau buat rokok gimana, Bu? seperti itu misalnya. Ah. Apakah istri punya kewajiban untuk mengasih nafkah juga ke suami atau gimana? Kenapa saya seperti Istri ketika dia bekerja, sifatnya hanya membantu suami. Jadi kalau misalnya hasil kerjanya dia tidak bantu suami, dia tidak kasih ke suami, itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Tetapi bersedekah kepada suami itu jauh lebih baik. Tetapi lihat, kalau suami memang betul-betul di saat itu nganggur, dia sudah coba kerja, lamar sini, lamar situ, belum dapat kerja, maka membantunya akan melahirkan pahala besar. Dia setiap gajian istrinya, ini bang, nggak seberapa ya buat kamu, takutmu kemana, ongkos ini nih saya kasih. Aduh, istri kayak gitu soleh banget itu. Luar biasa. Karena memang suami ini bertanggung jawab, track recordnya bagus. Memang takdir dia nganggur gitu loh. Tapi kalau kita, nih orang ngandalin istri, malas, kerja juga ya setengah-setengah, banyak nganggurnya, banyak malasnya, banyak santainya, boleh nggak kita ngasih? Jangan. Kasih dia pelajaran. Ingatkan, nasihati. Gak bisa begini terus. Dia dosa tidak memberi nafkah. Dia dosa tidak berusaha untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi ada suami yang tidak berpenghasilan karena ya takdir, sementara dia adalah suami yang baik, bertanggung jawab karena takdir. Ada suami yang tidak beri nafkah karena kelalaian, karena kesengajaan. Ini jangan dikasih, Bu. Beri dia pelajaran. Di embargo. Ya. Amerika aja bisa mengembargo, masa kita istri nggak bisa? Silakan, Bu, embargo suami. Cukup untuk anak-anak sih. Biar dia jajan dari mana, bisa duit, minta duit dong, mana? Ya tempat pemancingan biasa. Ngapain mancingin? Enggak. Tapi baik-baik. Karena kalau perempuan gaya-gaya nantang, hati-hati, laki-laki lebih keras ya. Tetap harus ini, maaf bang nggak bisa gitu. Biar aja suruh dia belajar supaya terbuka hatinya. Gitu. Jadi lihat keadaan suami, Bu. Kalau suaminya baik, kasihlah. Maka ibadah. Tapi kalau suaminya memang tidak bertanggung jawab, jangan dikasih. Saya lebih cenderung tidak dikasih. Untuk memberi pelajaran kepada suami yang tidak bertanggung jawab, suami yang malas, ya seperti itu, Bu ya. Tapi insya Allah suami ibu rajin kayaknya, Bu. Cuma memang takdirnya belum punya penghasilan saat ini. Jadi kasihlah tiap bulan 10 juta lah, Bu. Sedekahlah. Baik. Suami ingin sedekah untuk ibunya yang sudah almarhumah. Tapi saya menyarankan bersedekah ke saudara saya yang tidak mampu. Mana yang dahulukan nih? Saudara yang tidak mampu atau ibunya suami yang telah meninggal? Mana yang lebih membutuhkan? Punya uang 1 miliar atau punya uang 1 juta? Suami, pertanyaannya, ini uang suami ingin sedekah. Gitu, dia punya uang 1 juta nih. Tadinya dia ingin sedekah untuk ibunya. Istri bilang, Mas, Mbok ya jangan dulu, bisa nanti kalau ada rezeki lagi buat ibu, tapi boleh nggak itu uang buat saudara saya yang susah? Kalau suami nggak mau gimana? Dosa nggak? Tidak, karena bukan kewajiban suami. Itu kan saudaramu, saudara istri, bukan saudara suami. Tetapi ambil tengahnya, jangan ngomong, layani, Bu, ambil hatinya, ajak ke kamar, Bu, ya. Jadi bujuk dengan bahasa tubuh, bukan bahasa lisan. Setelah dilayani puas, Mas, dielus-elus dadanya. Baru, boleh nggak? Itu laki-laki langsung luluh itu. Boleh nggak uang 1 jutanya? Kenapa sih kamu tumben nih? Hebat servis kamu.
boleh nggak mas, uang itu kan kamu kan bilang mau buat ibu kamu ya, boleh nggak kali ini aja adek butuh uang buat berobat, dia nggak punya duit, boleh nggak? Adek siapa? Adek saya mas, boleh ya, 2 ronde juga boleh, yang penting abang kasih. Para jamaah, suami itu punya gengsi. Jangan ibu kamu dulu, jangan. Ketika kita udah nyolot, habis, suami nggak bakalan. Ingat, laki-laki itu ambil hatinya dengan pelayanan yang baik. Suaranya itu ya yang manja gitu. Kalau istri manja, suami jadi mikir dia. Ya tapi kan dibuat ibu saya. Tolong kali ini aja. Mas itu ganteng. Mas itu baik, bener. Bener, baik ya Allah. Saya bangga punya jadi istri abang, jadi istri mas. Puji dia. Wallahi pujian istri itu merontokkan iman suami. Makanya kata Nabi alaihissalam, ma ra'aitu adhabalub. Aku tidak pernah melihat makhluk yang lebih mampu menjinakkan laki-laki daripada perempuan. Benar, coba penguasa hebat. Pak Harto itu paling takut sama siapa? Ibu Tin. Sama yang lain dihajar. Makanya kan dia punya falsafah apa? Belangkon. Di depan senyum, belakang nonjok deh. Itu kata orang-orang dekat beliau. Saya dapat cerita karena kan saya ada kajian di Cendana, ada keluarganya Sigit itu ngaji, kita ada kajian gitu, dia cerita kakek itu dulu pelasamnya belangkon dia, depan belakang nonjok dihabisin dia, tapi sama istrinya takut, luar biasa, penguasa, raja hebat, sama istrinya dijewer, kalahnya di istri gitu. Nah kalau istrinya betul-betul bisa ngambil hati suami, lembut, bisa membujuk, bisa merayu, jadi secara teori kalau suami nggak mau tidak berdosa, paham ya? Jadi di situ apa? Win-win solution, cari jalan tengah, dirayu, dibujuk, udah dapat hatinya, udah kena nih, udah lulu baru, boleh ya bang ya, boleh ya, manja gitu, jangan keluarga kamu melulu. Keluarga saya kenapa sekali-kali, ya kan? Saya kan bagian keluarga kamu juga, jangan. Karena apalagi menyinggung ibunya, aduh, udah repot. Itu kadang-kadang perempuan ini nggak bisa menempatkan kata-kata, nggak bisa menempatkan diri, akhirnya jadi bikin suami tersinggung. Memang kenapa kalau saya utamain keluarga saya? Emang kenapa kamu? Kan saya ngasih kamu tetap uang belanja kamu, kenapa nggak kurang? Tapi kalau keluarga kamu nggak saya bantu, apa salah saya? Kena loh. Jadi kita mulainya salah. Banyak istri itu tidak pandai merangkai kata-kata. Ya. Ingat, kata Allah, bujuk rayu wanita itu lebih dahsyat daripada bujuk rayunya syaitan. Inna kaidahunna azim. Bujuk rayunya perempuan itu lebih dahsyat, kata Allah. Allah yang bilang, Allah yang menciptakan wanita, Allah yang bilang. Makanya kenapa sih nggak bujuk suami gitu? Bang, mas, mendayu-dayu lah suaranya. Kalau sama laki-laki yang bukan mahram nggak boleh, tapi sama suami, bang, mas, astagfirullahaladzim. Kenapa nggak mendayu-dayu, berayu? Mau ngomong, boleh ngomong nggak? Ngomong apa? Sebetulnya nih begini ya, boleh ya. Maaf ya kalau omongan saya agak ini menyinggung, mau manja. Kalau udah mendayu-dayu manja, walaupun misalnya omongan kita cenderung akan menyakitkan, bahkan dia terimanya jadi, ya saya maaf deh kalau saya salah. Ujungnya itu baik. Ingat, Allah sudah ingatkan, Rasul sudah ingatkan. Laki-laki sekeras apapun dia, lihat, laki-laki sekeras apapun dia, seteguh apapun pendiriannya, prinsipnya, dia akan luluh, akan lumer dengan bujuk rayu istri. Makanya istri yang manja itu, aduh, bikin laki-laki itu bentak. Jadi kadang-kadang gini, kadang saya dapat cerita. Tadi pagi saya dikasih ada istri bilang, mas ada yang nanya. Aduh, nanya apa lagi nih? Kalau istri di KDRT,
terus sering dimaki-maki oleh suami, boleh nggak dia menggugat cerai? Ya boleh. Tapi saya tanya, selama ini istrinya manja nggak, lembut nggak? Nggak tahu tuh. Kamu tanya. Siapa tahu dia kesel, misalnya gini, suami marah, dia jawab. Kan pantang istri ini, kalau suami marah, dia jawab, jangan. Banyak istri tidak bisa menempatkan diri. Suami lagi marah, dia jawab. Dia ngomong, ya kamu juga salah. Diem. Adab seorang istri yang baik, kalau suami marah, jangan bicara satu kata pun. Diam. Sampai dia reda, baru, bang, boleh nggak ngomong? Walaupun suami salah, tetap ambil waktu yang pas, pilih. Yaitu ketika suami sudah mulai reda emosinya. Akhirnya tidak salah. Bisa nggak disalahkan suami sampai, kamu ini, refleks dia mukul, atau dia nendang. Saya lagi marah, kalau saya ngomong, kamu kenapa jawab? Kadang-kadang ceritanya perempuan separoh. Tapi saya yakin mungkin yang bertanya istri yang baik. Tapi tolonglah yang ada di hadapan saya ini, jadilah istri yang baik. Dengan apa? Dengan kata-katanya lebih baik. Lebih manja sama suami. Insya Allah. Semua kalau dilakukan karena Allah, akan dijadikan keluarganya keluarga yang baik. Jadi jawaban saya adalah, kalau suami tidak mau bantu, nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi bagaimana suami lebih mendahulukan keluarga istri yang susah daripada ibunya, disedekahkan uang untuk ibunya, maka dirayu, dibujuk, bicara yang baik. Ya, dengan bicara yang baik, dengan rayuan yang baik, insya Allah nanti akan tercapai apa yang diinginkan oleh istri, dan mungkin di kemudian hari atau untuk berikutnya baru dia bersedekah dengan uangnya untuk ibunya yang telah meninggal dunia. Jadi tinggal diselesaikan secara keluargaan sajalah. Ya, saya kira demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.